Pemirsa, selegui atau sidaguri adalah tanaman perdu dengan bunga berwarna kuning dan akarnya bisa dijadikan obat. Di Indonesia, sidaguri dikenal dengan sebutan guri atau saliguri di Minangkabau, sadagori di Sunda, dan selegui di Bali juga beragam nama di belahan bumi Indonesia. Lalu bagaimana mungkin selegui yang merupakan tanaman perdu, tanaman herbal dengan tinggi 2 meter bercabang dan ditumbuhi banyak bulu-bulu yang rapat ini bisa dijadikan bahan kulkul pada era terdahulunya? Rasanya sungguh tidak masuk akal, apalagi kulkul yang dihasilkan dari kayu selegui ini semuanya terbilang kulkul keramat dan sakral di wilayahnya masing-masing. Lalu apakah mungkin tanaman perdu seperti semak itu bisa menghasilkan batang-batang kulkul yang besar seperti itu dikatakan konon pada zaman kerajaan Maya Denawa? Bersama saya, Jurutopakan Selobi Omnivora, inilah informasi selengkapnya terkait dengan deretan 4 kulkul di Bali yang berasal dari kayu selegui. Satu, Pajenengan Suara Kulkul Keramat Puri Agung Klungkung. Asal muasal kulkul ini dari kayu khusus bernama silagui. Kayu ini sekitar tahun 1960-an masih bisa dijumpai di banyak tempat, namun sekarang hampir tidak ada. Pohon silagui ini agak rendah dan juga berbuah. Akan tetapi dikatakan bahwa pohon silagui ini tumbuh cukup besar, dan itu adalah tanda kebesarannya atau keajaiban dari taru silagui itu. Padahal pohon silagui biasanya hanya 15 cm. Kulkul sakral ini telah hadir sejak zaman Majapahit hingga zaman dalam samprangan di Bali, sampai ke zaman kerajaan Gel-Gel di Klungkung. Pada era penjajahan, ketika Jepang dan Belanda datang ke Indonesia dan Bali, kulkul ini sempat berpindah tempat sementara karena adanya perang hebat tahun 1908 di Kabupaten Klungkung. Lalu, pada masa itu dibawalah kulkul ini ke pura dalam Kresek yang masih berada di wilayah Klungkung. Masyarakat yang memindahkan ke sana karena zaman itu kacau saat perang rakyat pribumi dan Belanda. Lama-kelamaan setelah kejadian kelam itu, akhirnya suasana menjadi kian kondusif. Namun kulkul Pajenengan masih berada di pura dalam Kresek. Akhirnya, entah mengapa, pihak puri mengalami keberpahan atau kesakitan. Ada yang sakit-sakitan dan masih banyak lagi masalah yang lainnya. Kemudian setelah dicari tahu apa penyebabnya, didapatkanlah bahwa kulkul itu harus balik ke Puri Agung Klungkung. Setelah dibicarakan dengan panjak di wilayah Pura dalam Kresek, akhirnya disetujui bahwa kulkul Pajenengan harus kembali ke Puri Agung Klungkung tahun 1970 sampai saat ini. Kulkul ini dikatakan Raja Tanhana di alam Niskala Bali, sebab kulkul ini kerap memberikan petanda tertentu saat akan terjadi bencana atau mara bahaya di Bali atau mungkin di Indonesia. Dikatakan tanpa ditepak atau dipukul oleh siapapun, kulkul ini akan bersuara gaib memberi petanda buruk yang akan terjadi. Bahkan yang mendengarkan suara gaib itu pun tidaklah semua orang, tetapi kalangan yang terbatas. Dua, Pajenengan Kulkul Keramat Igejen Puri Agung Bangli. Di Bangli ada sepasang pajenengan atau kulkul atau gendongan yang bernama Igejen, di mana keberadaannya diperkirakan sudah ratusan tahun karena sudah ada sejak zaman kerajaan di Bangli. Sepasang pajenengan kulkul yang dikategorikan lanang wadon ini diperkirakan telah ada sebelum tahun Saka 1711. Dikatakan bahwa pajenengan kulkul wadon diperkirakan dibuat tahun 1789 Masehi. Sedangkan kulkul lanang jauh dibuat lebih dahulu,
maka dapat disimpulkan Pajenengan Kulkul itu keberadaannya jauh sebelum tahun 1789 Masehi. Oleh karena tuanya, sehingga masyarakat Tami Ketami atau turun-temurun tidak mengetahui secara pasti siapa sangging atau tukang yang membuatnya. Dengan demikian wajar, masyarakat Bangli menganggap bangunan Bali Pajenengan dan Kulkul ini merupakan salah satu momen bersejarah yang sangat tua karena wibawa suaranya angker, di mana saat dibunyikan bisa terdengar hingga belasan kilometer dan yang mendengarnya pun merasa berdiri bulu romanya. Pajenengan Kulkul yang bernama Igejen itu terbuat dari kayu selegui, sejenis tanaman perdu yang akibat keanehannya bisa membesar, sehingga Pajenengan Kulkul itu dikeramatkan oleh raja sampai masyarakat sekarang. Sebelum dipindahkan ke lokasi yang sekarang, yaitu di depan Puri Soka Puri Agung Bangli, dahulu lokasinya berada di sebelah barat Puri Denpasar, Puri Agung Bangli. Dengan struktur tumpang tiga berbahan tiang dari pohon kelapa yang beratapkan alang-alang. Balai Pajenengan atau Balai Kulkul Igejen berdampingan dengan sebuah bangunan wantilan balai masyarakat yang juga bertumpang tiga yang difungsikan sebagai tempat masyarakat berkumpul, juga dimanfaatkan sebagai tempat sabung ayam. Saat ini, apabila ada kegiatan di Bangli, Pajenengan Kulkul yang lama hanya dibunyikan sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan membunyikan Pajenengan Kulkul duplikatnya. Pajenengan yang bernama Igejen mulai dari zaman kerajaan sampai saat ini hanya bisa dibunyikan pada saat kerajaan Bangli terserang musuh atau dalam darurat lainnya. Pada zaman kerajaan dahulu, jika Igejen sudah dibunyikan bertalu-talu, maka seluruh masyarakat keluar ke Bencingah siap membawa senjata guna menunggu perintah raja untuk berperang. Pajenengan Kulkul keramat itu juga dibunyikan saat betara pura Kehan Lunge atau melasti atau melewati Pajenengan Kulkul Igejen. Kemudian saat betara pura Batur Lunge atau pergi melasti atau melewati Pajenengan Kulkul Igejen. Saat berlangsungnya upacara Tawur Kesange, biasanya pada saat itu Pajenengan Kulkul Igejen juga katuran ayaban sorohan khusus. Dan pada saat dilaksanakan upacara ngerebek nyatur. Tiga, Pajenengan Kulkul Sakral Pura Agung Gunung Raung Taro. Di Pura Gunung Raung adalah tempat pemujaan kepada ide Betara Sakti Sesunan di Pura Gunung Raung yang diwujudkan dalam Pelinggih Meru Tumpang Tiga. Kemudian di dalam Pura Gunung Raung dibangun Balai Kulkul atau kentongan yang berukuran besar, sakral, yang hanya dibunyikan pada saat ide Betara dimohonkan untuk turun dari kayangan bila akan dilaksanakan upacara melasti. Sebuah Pajenengan Kulkul yang terbuat dari tangkai bunga pohon seligui berada di dekat Pelinggih Balai Agung. Dalam setiap pujawali di Pura Agung Gunung Raung, Pajenengan Kulkul sakral ini akan dibunyikan. Pelinggih Balai Agung berada di Madya Mandala dengan 24 tiang penyangga. Pelinggih ini berfungsi sebagai tempat melaksanakan musyawarah mengenai kepentingan pura. Beberapa bagian dari material Balai Agung merupakan warisan ide Mahayogi Markandia yang hingga kini tetap berdiri kokoh. Empat, Pajenengan Kulkul Sakral Pura Balai Agung Desa Songan. Kulkul dijadikan alat komunikasi tradisional oleh masyarakat Indonesia, juga di Desa Bali Mula ini, Desa Adat Songan. Ada suatu legenda yang beredar turun-temurun di wilayah Desa Bali Mula ini, di mana dikatakan bahwasanya Kulkul sakral Padruan Desa Adat Songan itu berasal dari kayu selikui, di mana keberadaan kayu selikui memang semakin langka di dunia ini.
Namun dahulu, kayu selekui itu dikatakan menjulang tinggi hingga menembus langit, bahkan bisa mencapai tempatnya para dewata-dewati dan para dewa-dewi. Ya, mantap baterai pangin yang kocok. Dumun tahu bumi nawo kentele, rencang kone nika di selegui nunjang langit kinten kocok. Niki katik bungan ikune terus kulkul niki duwene niki kinten wonten nika pangin dia yang setiosan keliket ten kone nika menurut tutur penglingsir ya kilon sana. Secara lugas, seorang prajuru peduluan desa adat Songan mengatakan dengan gamblang bahwasannya kulkul sakral di Pura Balai Agung desa adat Songan itu berasal dari tangkai bunga kayu selekui yang tumbuh pada masa pemerintahan Raja Maya Denawa di dalam Palingkang. Hal tersebut tentu memantik rasa penasaran penuh tanda tanya, di mana kita ketahui bersama bahwasanya kayu selekui itu pendek, tanaman pertu yang bertangkaikan lintingan-lintingan bunga kecil. Apakah mungkin tumbuhan perdu seperti itu bisa menghasilkan kayu sebesar kulkul desa adat Songan ini? Bagi masyarakat Bali, kulkul mempunyai nilai yang sakral. Nilai sakral sebuah kulkul ini didukung sepenuhnya oleh agama Hindu Bali yang diyakini masyarakat Bali secara umum. Nilai sakral tersebut terutama berada pada kulkul yang tersimpan di pura-pura besar di Bali yang dianggap sebagai wujud nyata beriatnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, maka segera penyucian dilakukan. Oleh karena itu, kulkul diletakkan pada sebuah bangunan yang disebut Balik Kulkul, tepatnya digantungkan pada sudut depan pekarangan pura atau banjar. Baik pemirsa, demikianlah informasi terkait dengan deretan 4 buah kulkul yang ada di Bali yang berasal dari kayu selekui, di mana kayu selekui sendiri adalah tanaman perdu yang memiliki batang-batang pendek. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa Selobi Omnivora Channel dan menambah wawasan terkait dengan keberadaan kulkul keramat ataupun penjenengan suara sakral yang ada di wilayah Bali. Akhir kata, saya Ceritapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda di channel ini dan sampai jumpa. Oh.